Halo, pada kesempatan kali ini saya Hafiz NRP 012069 dari kelas penyimpanan energi Institut Teknologi 10 November akan menjelaskan tentang perkembangan katode sulfur dalam baterai lithium sulfur selama 12 tahun terakhir. Energi listrik pada belakang ini sangat dipilih oleh banyak kalangan, mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah di seluruh dunia. Nah, energi listrik ini dirasa sangat menjadi alternatif utama dalam pemilihan sumber energi ya, selain fosil, karena fosil selain keterbatasan jumlahnya karena sering dipakai begitu, ternyata fosil ini tentunya sangat tidak ramah lingkungan. Nah, energi listrik ini selain ramah lingkungan, mudah diperbarui juga, distribusinya pun cukup mudah untuk segala medan. Nah, dengan perkembangan energi listrik di seluruh dunia tersebut, tentunya diperlukan media penyimpanan yang tepat. Salah satunya adalah lithium sulfur battery, atau kita dalam Indonesianya atau baterai lithium sulfur. Jadi baterai lithium sulfur ini dapat menampung sekitar 3.860 mAh per gram dengan densitas energi berkisar 2.600 watt hour per kilogram. Hal ini dikarenakan kombinasi antara katode sulfur dan baterai lithium yang keduanya dapat menghasilkan reaksi multi elektron berdasarkan prinsip elektrokimia. Sebenarnya baterai lithium sulfur ini sudah dipatenkan pertama kali pada tahun 1960-an. Namun baru populer sekitar 12 tahun terakhir atau dimulai pada tahun 2009. Hingga sekarang 12 tahun kemudian banyak sekali pihak yang telah mengembangkan lithium sulfur baterai ini agar lebih maju dan lebih canggih dari segala sisi. Mulai dari struktur, jenis larutan, interlayer, dan material pelapis yang diberikan. Berikut merupakan timeline atau roadmap dari perkembangan LSB atau lithium sulfur battery. Mulai pertama, tadi pada 2009 sampai 2014 ini perkembangannya berdasarkan absorpsi fisik, absorpsi kimia, dan elektrokatalisis. Namun di sini saya tidak akan menjelaskan begitu banyak karena hal itu terlalu panjang. Lalu juga di sini pada tahun 2014 ada perkembangan interlayer mulai dari microsporus carbon paper, lalu dikembangkan lagi menjadi conductive interlayer, lalu yang terakhir adalah CNT/graphene interlayer. Gitu. Lalu di sini juga ada composite binder, ada practical parameters. Nah, ini adalah roadmap perkembangannya. Saya akan menjelaskan beberapa sisi perkembangannya. Yang pertama dari material host. Jadi host ini sebagai bisa dibilang batang utama atau struktur utama dalam LSB. Nah, kerangka host ini dapat menstabilkan reaksi elektrokimia sehingga reaksi berlangsung lebih instan dan lebih efisien. Host berfungsi sebagai kerangka untuk katode sulfur, memungkinkan peningkatan cara konduktif dari sulfur dan Li2S sehingga dapat menyebabkan LiPS dalam elektroda dan secara efektif mempercepat reaksi konversi antara sulfur dan LiS. Dari perkataan tersebut, kita dapat ketahui bahwa material host ini membuat reaksi itu menjadi lebih cepat atau lebih instan. Nah, sistem tersebut itu ternyata berdasarkan prinsip gaya van der Waals. Lalu pada tahun 2009, Lazar dan kawan-kawan menghasilkan keterbaruan berupa penggunaan karbon poros yang dapat menyimpan sulfur dengan kandungan 70%. Lalu selanjutnya adalah interlayer. Jadi sesuai dengan namanya, interlayer adalah lapis antara dua lapis, bisa dibilang pembatas antara dua lapis. Pada tahun 2012, Mantiram dan kawan-kawan mengembangkan sistem interlayer ini untuk pertama kalinya. Sistem ini
Empat, mengatasi permasalahan retensi kapasitas dari LSB dengan cara membatasi LiPS dalam katoda sulfur untuk mencegah difusinya ke anoda litium dan bekerja sebagai pengumpul arus atas untuk meningkatkan pemanfaatan bahan aktif. Nah, alasan lalu di interlayer ini pada umumnya pada awalnya begitu menggunakan bahan berupa CNT dan grafin. Alasannya karena kedua bahan ini sangat mudah untuk dibentuk atau difabrikasi secara dua dimensi. Lalu konsep ini dikembangkan kembali oleh Kumar dengan cara grafin tersebut diberi doping atau diberi tambahan unsur nitrogen dan sulfur menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi, yaitu 2193,2 mAh per gram. Namun setelah diteliti, penambahan interlayer ternyata nih dapat mengurangi densitas energi yang disimpan. Solusinya adalah interlayer dimodifikasi setipis mungkin dan lebih ringan sehingga densitas energi itu tetap tinggi. Lalu perkembangan interlayer ini pada tahun 2019 juga dikembangkan menjadi sistem sandwich oleh Guo dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jadi interlayer ini sudah banyak perkembangannya mulai 2012 hingga tahun 2019 yang mulai terakhir. Yang awal cuma sekedar membatas dan yang terakhir adalah berbentuk sandwich seperti itu. Berikut merupakan ilustrasi dari struktur interlayer yang sederhana yang dikembangkan oleh Mantiran dan kawan-kawan tahun 2012. Selanjutnya adalah polymer coating atau polimer pelapis. Penambahan polimer ini berfungsi untuk mencegah volume katoda mengembang serta mengurangi peningkatan penyusunan kadar sulfur dalam katoda. Jadi polymer coating ini bisa dibilang dapat memperpanjang umur baterai itu sendiri karena lebih terjaga ya strukturnya. Mulai dari struktur luarnya maupun struktur di dalamnya. Nah, Nazar dan kawan-kawan membuat komposit CMK/S dengan kombinasi polyethylene glycol atau PEG yang dapat melancarkan reaksi secara lengkap. Lalu lebih lanjut, Cui dan kawan-kawan mengembangkan pelapis polimer yang disebut dengan PEDOT atau poly 3,4 ethylene dioxythiophene yang diklaim memiliki kecepatan performansi yang lebih baik. Lalu Cui dan kawan-kawan tak lupa mengombinasikan polimer tersebut dengan PEG dan karbon poros dengan nama CMK3. Perkembangan selanjutnya dilakukan oleh Liu dan kawan-kawan pada 2012 menghasilkan modifikasi PANI, nanotube sulfur komposit. Akan tetapi nilai performansi dari PANI masih lebih rendah dari PEDOT. Nah, kesimpulannya dari 3 aspek saja kita bisa lihat bahwa perkembangan baterai khususnya lithium sulfur baterai ini sudah sangat jauh berkembang apabila kita lihat dari tahun 1960 yang pertama kali dipatenkan dan baru mulai populer pada tahun 2009. Jadi 2009 sampai 2012 itu perkembangannya sudah sangat jauh lebih pesat karena adanya demand dari perkembangan energi listrik yang semakin cepat. Jadi simpulannya banyak aspek yang dikembangkan untuk meningkatkan performansi. Salah satunya untuk baterai lithium sulfur baterai. Selama 20 tahun terakhir memang terbukti perkembangan interlayer, polimer pelapis, dan aspek lainnya sangat berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa lithium sulfur baterai dapat menjadi media penyimpanan yang berprospek tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga informasi ini sangat membantu bagi teman-teman semua. Terima kasih.